Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam keadaan sehat ya. Dengan keterbatasan kita ini masih diberi kesempatan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mohon Ketua Kelas, Mbak Ria, boleh dipimpin untuk berdoa. Baik Ibu, teman-teman, sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa tidak dibatasi. Terima kasih kepada semua anak-anak yang sudah hadir. Ini sudah 90% ya yang hadir. Ya, mungkin bisa kita mulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pengertian, tujuan, dan peran akuntansi serta pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Nah, sebelumnya ada yang udah pada tahu belum akuntansi itu apa? Akuntansi itu berkaitan dengan laporan keuangan, Bu. Ya, betul. Ada lagi yang mau menjawab? Akuntansi itu proses pencatatan transaksi, Bu. Betul, Mbak Vivi. Ada lagi? Akuntansi itu yang ada jurnalnya, Bu. Nah, betul. Mungkin teman-teman sekilas sudah pada tahu ya apa itu akuntansi. Nah, di sini Ibu akan coba share materi pembelajaran kali ini ya. Baik Ibu. Apakah sudah terlihat? Belum Ibu, masih proses. Ibunya saya belum, Bu. Nah, sekarang sudah Bu. Sudah ya? Sudah. Oke. Nah, sebelum memulai pada materi kali ini, kita akan mengetahui terlebih dahulu kompetensi dasar yang ingin kita capai pada pembelajaran kali ini. Untuk kompetensi dasar, ini memahami pengertian, tujuan, peran akuntansi, dan pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Lalu untuk kompetensi inti, mengelompokkan pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi sesuai dengan perannya. Indikator pencapaian kompetensi pada materi kali ini yaitu memahami pengertian, tujuan, peran akuntansi, dan pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Lalu diharapkan dapat menjelaskan pengertian akuntansi, menjelaskan tujuan akuntansi, menjelaskan peran akuntansi, menjelaskan dan menyebutkan pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Selanjutnya, tujuan pada pembelajaran kali ini itu yang pertama, siswa dapat mendeskripsikan pengertian akuntansi dengan benar. Lalu yang kedua, siswa dapat menganalisis tujuan dan peran akuntansi. Dan yang ketiga, siswa dapat menyajikan pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Nah, apa itu akuntansi? Tadi anak-anak semua udah mengerti secara sekilas ya apa itu akuntansi. Di sini ada dua pengertian akuntansi. Yang pertama itu dari American Accounting Association. Akuntansi sebagai proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas oleh pemakai informasi tersebut. Lalu pengertian yang kedua, menurut American Institute of Certified Public Accounts, akuntansi adalah suatu seni pencatatan, pengelompokan, dan pengiktisaran menurut cara-cara yang berarti dan dinyatakan dalam nilai uang, segala transaksi dan kejadian yang dikit-dikitnya bersifat keuangan, dan kemudian menafsirkan artinya.
Lalu tujuan dari akuntansi itu apa? Tujuan dari akuntansi itu untuk menyiapkan suatu laporan keuangan yang akurat agar dapat dimanfaatkan oleh para manajer, pengambil kebijakan, dan pihak berkepentingan lainnya seperti pemegang saham, kreditur, atau pemilik. Nah, peran akuntansi itu dalam akuntansi keuangan itu terdapat 4 peran. Yang pertama sebagai pengendalian keuangan, lalu yang kedua sebagai operasi perusahaan, yang ketiga sebagai pelaporan, dan yang keempat sebagai perencanaan. Lalu siapa saja pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi? Itu yang pertama ada pemilik atau owners atau investor, lalu yang kedua ada kreditur, yang ketiga ada karyawan, yang keempat ada pelanggan, yang kelima ada pemerintah, yang keenam ada pemasok, yang ketujuh ada masyarakat, dan yang terakhir ada manajer. Nah, kan tadi udah dipaparkan materi sekilas nih mengenai pengertian, tujuan, dan pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Sekarang Ibu akan membagi menjadi 3 kelompok dan kalian akan berdiskusi selama 15 menit. Untuk kelompoknya sudah Ibu bagi di grup WA ya, bisa dicek. Untuk topik pembahasan diskusi itu yang pertama, menurut pendapat anak-anak apa itu akuntansi, boleh dijelaskan. Lalu yang kedua, siapa saja pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi, baik itu pihak internal ataupun pihak eksternal. Lalu yang ketiga, boleh disebutkan dan dijelaskan peran akuntansi keuangan. Untuk diskusi kali ini, bisa masuk ke breakout room ya, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, mungkin sudah cukup untuk waktu diskusi, boleh kembali meninggalkan breakout room, lalu bisa masuk ke room utama. Selanjutnya yaitu sesi presentasi dari hasil diskusi kelompok. Dari kelompok 1 ada Mbak Alia, Mbak Vivi, Mbak Dinda. Nah, ini mungkin bisa mempresentasikan untuk menjawab pertanyaan nomor 1 tadi. Baik Ibu, izin masuk sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 bersama Mbak Alia, Mbak Vivi, dan saya sendiri. Untuk pertanyaannya tadi, menurut kelompok kami, akuntansi itu merupakan sebuah informasi yang menjelaskan kondisi keuangan perusahaan kepada pihak-pihak yang membutuhkan laporan tersebut untuk segala jenis kegiatan dan untuk menentukan nanti untuk mengambil keputusan. Gitu, Ibu. Nah, oke, baik Mbak Dinda dan kelompok 1, terima kasih atas jawaban yang sudah diberikan. Lalu bisa dilanjut ke kelompok kedua. Mungkin bisa mempresentasikan untuk menjawab pertanyaan yang nomor 2. Baik, terima kasih Bu waktunya. Saya izin menyampaikan dari kelompok 2 bersama rekan saya yaitu Isma dan Amlik Amara menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu pihak internal perusahaan merupakan pihak yang menyelenggarakan usaha dan berhubungan langsung dengan perusahaan. Nah, misalnya itu ada direktur, manajer, staf akuntansi, dan karyawan. Adapun untuk pihak eksternal, yaitu pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tapi tidak terlibat secara langsung dalam membuat berbagai keputusan dan kebijakan operasional perusahaan. Misalnya ada investor, kreditor, pelanggan, pemerintah, pemasok, dan masyarakat umum. Baik, terima kasih Mbak Susan. Betul sekali jawabannya. Jadi, pihak yang membutuhkan informasi akuntansi itu dari pihak internal perusahaan dan pihak eksternal. Nah, dari pihak internal perusahaan itu sendiri ada direktur, manajer, staf akuntansi, dan karyawan. Lalu untuk pihak eksternal itu ada investor, kreditor, pelanggan, pemerintah, pemasok, dan masyarakat umum. Selanjutnya boleh dilanjut ke kelompok ketiga, ada Mbak Ria, Dewi, dan Farida. Boleh perwakilan untuk mempresentasikan hasilnya
untuk menjawab pertanyaan. Bu, terima kasih atas waktunya. Saya izin masuk. Untuk pertanyaan nomor 3, peran akuntansi di sini menurut kami, yang pertama ada pengendalian keuangan, di mana akuntansi sebagai pengendali biaya adalah salah satu faktor utama untuk keberhasilan usaha. Pengelolaan biaya ini dan biaya produksi akan menentukan perbedaan antara rugi dan laba. Lalu yang kedua ada sebagai operasi perusahaan, di mana aktivitas akuntansi adalah sebagian dari operasi perusahaan sehari-hari, seperti penagihan terhadap pelanggan, pembayaran gaji karyawan, pembayaran tagihan pemasok, pemeliharaan persediaan, dan masing-masing tugas mempunyai peran dari proses akuntansi. Mungkin dari anggota kelompok lain ada yang ingin menambahkan, silahkan. Izin menambahkan ya Bu, untuk peran yang ketiga yaitu pelaporan. Laporan-laporan akuntansi termasuk neraca dan laporan laba rugi menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk menilai kinerja perusahaan. Dengan laporan-laporan yang akurat, kita dapat mengantisipasi keadaan perusahaan dan dapat mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi perusahaan tersebut. Kemudian peran yang terakhir ada perencanaan, yaitu penetapan tujuan dan langkah-langkah pendekatan terintegrasi yang diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Penetapan tujuan yang realistis adalah salah satu komponen utama dalam proses ini. Jika perusahaan mempunyai sistem akuntansi yang baik, kita akan menetapkan informasi yang dibutuhkan untuk menetapkan tujuan. Mungkin sekian dari kami kelompok 3, Ibu. Terima kasih. Baik. Terima kasih atas jawaban yang sudah diberikan. Jadi betul ya, anak-anak, fungsi akuntansi itu pada perusahaan yang pertama untuk pengendalian keuangan. Nah, tadi pengendalian keuangan itu udah dijelaskan sama Mbak Dewi untuk salah satu faktor utama untuk keberhasilan usaha, dan yang kedua untuk operasi perusahaan. Nah, untuk operasi perusahaan itu sebagai operasi perusahaan sehari-hari seperti penagihan terhadap pelanggan, pembayaran gaji karyawan, dan lain-lain. Lalu yang ketiga itu ada pelaporan. Nah, untuk pelaporan sendiri itu seperti laporan laba rugi dan neraca untuk menyediakan informasi yang bisa digunakan untuk menilai kinerja perusahaan. Dan yang keempat itu ada perencanaan. Nah, untuk perencanaan sendiri itu sebagai penetapan tujuan dan langkah-langkah pendekatan terintegrasi untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, karena tadi sudah berdiskusi dari anak-anak, adakah yang ingin ditanyakan mengenai materi hari ini? Ibu, saya izin bertanya. Boleh, Mbak Ria, silahkan. Tadi kan disampaikan pihak yang membutuhkan informasi akuntansi itu salah satunya adalah masyarakat. Mengapa kita sebagai masyarakat umum juga membutuhkan informasi akuntansi, Bu? Terima kasih. Baik, pertanyaan yang bagus ya. Jadi kenapa kita sebagai masyarakat umum itu juga perlu membutuhkan informasi akuntansi. Bagi masyarakat umum, laporan keuangan itu dapat menyediakan informasi untuk menilai perkembangan kemakmuran perusahaan serta rangkaian aktivitasnya. Jadi informasi ini berguna untuk menilai kontribusi perusahaan terhadap ekonomi nasional. Misalnya jumlah orang yang dipekerjakan, lalu jumlah modal yang ditanamkan dalam perusahaan. Jadi kita sebagai masyarakat itu juga bisa untuk menilai kinerja perusahaan, apakah perusahaan itu baik atau belum maksimal. Seperti itu, Mbak Ria. Baik, Ibu. Terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya izin bertanya. Apabila suatu perusahaan itu tidak memiliki laporan keuangan itu bagaimana gitu? Mbak Ara, suaranya masih belum terdengar. Oh, mohon maaf Bu, kalau sekarang? Oh, sudah. Oh iya, mohon maaf ya Bu. Saya ulangi, izin bertanya. Apabila suatu perusahaan tidak memiliki laporan keuangan itu bagaimana ya Bu? Baik, pertanyaan yang bagus. Jadi, apabila suatu perusahaan itu tidak memiliki laporan keuangan, itu yang pertama akan
berdampak pada perusahaan tersebut tidak dapat mengetahui aset dan kewajiban yang dimilikinya, seperti aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset tidak berwujud. Lalu dampak yang kedua itu perusahaan tidak mengetahui kontribusi biaya yang dikeluarkan, mulai dari saat proses produksi, distribusi, dan promosi. Perusahaan mungkin akan salah menempatkan asumsi harga penjualan, sehingga berakibat pada perolehan laba yang terlalu rendah atau harga barang yang terlalu mahal. Lalu dampak yang ketiga, perusahaan tidak memiliki proyeksi bisnis yang baik. Jadi dengan adanya pencatatan akuntansi pada perusahaan, itu akan mengetahui dalam berapa lama sebuah produk itu dapat merespon pasar, berapa sisa modal yang dimiliki, dan berapa keuntungan yang akan didapatkan, sehingga memiliki dasar untuk membuat keputusan perusahaan ke depannya. Mungkin seperti itu, Mbak Mara. Apakah dapat diterima penjelasannya? Baik Ibu, sudah sangat jelas. Terima kasih. Baik anak-anak, di sini Ibu akan menyampaikan kesimpulan pada pembelajaran materi hari ini. Jadi dari pembelajaran hari ini kita memperoleh kesimpulan akuntansi adalah suatu proses mencatat, meringkas, mengklarifikasikan, mengolah, dan menyajikan data transaksi, serta berbagai aktivitas yang berhubungan dengan keuangan. Nah, informasi akuntansi itu juga dibutuhkan bagi pihak-pihak internal ataupun eksternal perusahaan. Nah, tadi udah dijelaskan juga bagi pihak internal itu seperti manajer dan pemilik perusahaan. Lalu buat pihak eksternal itu seperti masyarakat, pemerintah, dan lain-lain. Karena pembelajaran pada penyampaian materi kali ini sudah selesai, mengingatkan kembali untuk mengisi presensi yang Ibu share di grup WA ya. Untuk tugas pertemuan kali ini yaitu membaca dan memahami lebih dalam lagi mengenai pengertian, tujuan, peran akuntansi, dan pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Untuk materi minggu depan masih sama dengan topik pembahasan hari ini, yaitu pengertian, tujuan, peran, dan pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Mengingatkan kembali, jangan lupa untuk selalu menaati protokol kesehatan agar pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa segera melaksanakan pembelajaran tatap muka. Sekian materi dari Ibu. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Baik, terima kasih anak-anak yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Jangan lupa ya untuk mengisi link absensi. Baik, Bu. Baik, Ibu.